Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku yang kucintai di mana saja berada, dan selamat siang nih. Ini Friday ya, habis sholat Jumat. Kita bincang-bincang nih dikit masalah hukum ya. Yang santai saja ya adik-adik. Bincang-bincang santai saja, kita ambil ngopi-ngopi nih, kopi. Oke, kopi. White kopi colok. Tuh kedai kalau ya kan. Kedai biasanya, kedai Indonesia nya kan kedai ya kan. Kedai Bu Fitri gitu ya. Kita bincang-bincang nih masalah hukum. Kita aduk dulu segelas kopinya. Oke. Kita apa lagi hari ini? Masalah pasal 1381 apa ya? KUH Perdata ya, kita ngomong ya. Hapusnya perikatan salah satunya aja, sebenarnya perikatan kita cerita. Oh enggak nih? Hapusnya perikatan menurut pasal 1381 BW. Pakai pasal aja Pak. Iya, pasal. Itu kan harus gitu. Kepastian hukumnya di pasal itu, ada pasalnya kan. Nanti menurut aja legalita legisme, pahamnya itu nggak bisa dihukum orang kalau nggak ada pasalnya gitu. Ya kan? Walaupun kalau ke pengadilan, hakim bisa refining kan, menemukan hukum gitu ya. Artinya kan ada kesulitan nanti, trouble di penyidikan, ya kan, adik-adik. Ya nggak apa-apa, kita baca justifikasinya ya gitu ya. Minimal ada landasan hukumnya pasal 1381 tentang hapusnya perikatan. Ya, oke, hapusnya perikatan itu. Gitu. Dan tentang novasi bicara pembaharuan utang, bukan konfusio, perjumpaan utang kita nggak usah dulu tuh ya. Pembaharuan utang aja nih. Ya, misalnya saya tadi apa ya kan. Tapi sebelumnya siapa lah adik-adik yang di mana saja berada nih. Nggak masuk ke topik aja nih. Lupa ya. Kalau udah tua nih. Adik-adik ya. Masalah protokol kesehatan lah. Ini pun saya tadi kan pakai masker nih ya. Saya buka kemari. Ya, salah standar protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Standar kesehatannya untuk kesehatan kita semua ya. Anda, saya kan gitu ya. Kalau Anda pakai masker, sebenarnya Anda juga menyelamatkan diri Anda dan orang lain gitu kan. Gitu. Dua pihak mendapat apa itu namanya, manfaat, benefit atas sikap kita yang tertib gitu ya. Masa pandemi gitu ya, itu perlu kita sadari lah gitu ya. Karena kan memang pandemi itu tidak apa, mungkin macam flu juga, mungkin saya pun kurang tahu gitu. Tapi di udara itu kan ada gitu dia ya. Makanya kita selalu pakai masker lah kemana-mana gitu ya. Ada strata yang berbahaya yang sering kena itu, usia macam saya ini sering kena gitu. Saya udah 50-an ke atas, 60-an itu kan gampang ya, karena memang kondisi biologisnya tubuh itu udah mulai beda gitu kan. Makan saja pun udah beda dengan makanan orang yang masih saya lajang dulu gitu, remaja gitu. Hitam krom aja ngeprop, sekarang kan nggak bisa, mesti dibatasi makan, mesti olahraga teratur gitu ya. Ya adik-adik, nah itu jadi hal yang biasa lah ya. Sama-sama lah kita taati protokol kesehatan itu ya. Nah, kalau pulang ke rumah nanti terus gantilah dengan baju yang baru, buka baju, taruhkan baju yang kotor di luar kalau belum sempat dicuci di suatu tempat ya. Nah, tempat memang tutup, baru kita mandi, kemudian ganti pakai baju yang baru, yang bersih maksud saya gitu ya.
Jadi rumah kita steril, ya. Jadikan area rumah Anda area yang steril gitu ya bagi Anda dan keluarga. Di kos-kosan juga gitu ya, sama lah gitu ya. Oke adik-adik, ini kan bincang-bincang santai, nggak usah buru-buru kan, ya kan, sambil minum gitu ya. Pokoknya satu topik aja lah kita, itu pembaharuan utang, inovasi gitu. Ya adik-adik, pasalnya 1381 kan, hapusnya perikatan dan inovasi itu. Ya inovasi mau ya. Inilah contohnya misalnya kalau inovasi. Saya kan dia beli white coffee nih, beli di kedai gitu, kedai. Ya itu terlalu bahasa sekolah kali itu ya, bahasa kedai aja lah kita yang di masyarakat awam. Kedai Ibu Fitri. Semalam juga saya beli gitu, tapi belum bayar. Rp5.000 memang, tapi kan hukum itu bukan karena Rp5.000-nya makanya tidak salah gitu ya. Jangan salah adik-adik gitu. Walaupun cuma Rp5.000 saya nggak bayar, itu kan hutang, berarti kalau hutang harus saya bayar. Itu ada masalah utang piutangnya di situ gitu. Jadi bukan hanya besar kecilnya sebenarnya. Cuman kan perkara supir sekarang kan jadi seperti pencurian coklat ya, nenek-nenek gitu kan. Itu karena dia sebenarnya hukumnya sudah memang harus, itu pencurian sih gitu. Mau yang curi nenek-nenek, mau yang curi cuma sebuah coklat, posisi hukumnya tetap ada pidananya kalau itu kan. Pencurian 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita tetap. Cuman kan melihat dari sisi yang lain lagi, hukum itu kan dia tidak kaku gitu ya gitu. Hanya setelah dari kemudian dia dibebaskan gitu. Ada kasus nenek-nenek dia, saya lupa tuh nenek yang mana dia apa ya. Ya. Gitu. Jadi itu hukum itu seperti itu gitu. Ini pun ya hutang piutang. Ya kalau diikhlaskan yang punya kedai ya berarti saya udah nggak utang lagi. Tapi kan saya punya utang nih 5.000 semalam saya belum bayar. Ya kan? Sekarang saya beli utang lagi nih, belum bayar maksudnya ya. Nah, ya. Malam saya utang, hari ini beli juga belum bayar. Jadi kan mau saya bayar kedua-duanya. Jadi saya ngomong, udahlah ini saya bayar 10.000 sama yang semalam gitu kan. Jadi yang semalam tuh dihapuskan hutangnya gitu, seolah-olah gitu kan. Karena udah ada pembayaran sekarang dengan 10.000 kan gitu. Kan satu gelas white coffee kan 5.000. Saya bayar pada saat ini 10.000. Ya kan? Berarti hutang saya semalam hapus. Itulah yang namanya inovasi, pembaruan utang gitu. Utang yang lama dianggap seolah-olah nggak ada gitu ya. Saya bayar ini gitu hari ini. Atau ada orang lain yang utang gitu kan. Nah itu diam-diam dia kan saya bayarkan gitu ya. Ya begitu saya bayar. Oh udah dibayar Pak Adi tadi gitu ya. Buat kopinya yang punya bapak. Nah kan dia utang gitu ya. Diam-diam tanpa sebab saya bayar gitu. Ini pembaruan utang juga gitu. Hapus juga perikatannya gitu. Ya. Bisa setahu dia, bisa tidak setahu dia kan. Nah gitu bisa gitu. Ya. Bisa aktif si yang berutang saya bayar utang dia, utang kopinya, atau bisa tidak setahu dia gitu, iya kan? Pembaruan utang juga namanya gitu, ya. Kalau ini saya pembaruan utang saya pribadi lah, saya punya utang hari ini saya bayar 10.000 kan, utang kopi 11 kopi semalam 5.000, hari ini saya masih belum bayar, dan ketika saya bayar ini 10.000 ya Bu Fitri sama yang semalam. Hapuslah perikatan saya semalam. Nah, yang hari kan belum langsung bayar gitu, cash. Nah, gitu ya. Itulah cerita pembaharuan utang itu gitu. Inovasi ya. Adik-adik. Ya syarat 13
20 sahnya perjanjian memang tidak bisa dilewatkan itu gitu ya. Ya sepakat, kan ada 2 syarat subjektif, 2 syarat objektif kan. Syarat subjektifnya 2, jika pasal 1320 tentang sahnya perikatan, 2 pula syarat objektif tentang sahnya perikatan. Nah itu juga nggak bisa dilanggar gitu ya. Subjek yang pertama kan sepakat kami dengan Bu Fitri gitu kan, untuk transaksi kopi ini kan. Saya pesan kopi, dia sepakat, oke. Ya, nggak ada paksaan. Mau belikan sama saya itu kopi itu, jangan sama yang lain. Nggak ada paksaan. Kalau Bu Fitri keberatan misalnya, itu nggak boleh. Sepakat, sama-sama sepakat itu kan. Saling menyetujui, gitulah ya, saling menyetujui. Itu dengan saya minta dibuatkan kopi, dia setuju. Sepakat kan? Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, unsur subjektif pertama. Cakap mereka yang mengikatkan perjanjian, cakap bisa ngomong gitu. Waduh, ntar bising ya, ada pikir jalan. Cakap tuh maksudnya ya dewasa, tidak di bawah pengampuan, normal lah gitu ya. Ya, kondisi dia normal gitu. Itu namanya cakap. Ya. Bukan cakap-cakap atau ngomong-ngomong atau cakep ganteng, enggak gitu ya. Enggak perlu ganteng yang dalam hukum, dalam transaksi jual beli gitu. Enggak perlu ganteng gitu. Ganteng dengan ganteng boleh, ganteng dengan tidak ganteng boleh, atau tidak ganteng dengan tidak ganteng boleh, atau ganteng dengan tidak ganteng boleh, nggak masalah. Ya, dan ganteng kan relatif, bukan rela dikutip. Ya. Relatif, artinya tergantung dari sisi mana memandangnya gitu ya. Ya adik-adik, nah gitu, santai aja. Jadi normal yang cakap itu kan, tidak idiot lah ya kan, dewasa gitu, tidak di bawah pengampuan kan. Ada kuratornya lah nanti yang mewakili dia kalau mau berbisnis atau berdagang gitu ya. Itu syarat subjektif kan 2 tadi. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, berarti orangnya, subjeknya saya sama Bu Putri tadi. Kemudian cakap normal, tidak di bawah pengampuan ya. Suatu sebab tertentu, ini syarat objektif. Ada sebabnya saya buat perjanjian itu kan. Suatu sebab tertentu, ada sebabnya ya, itu sebabnya itulah. Objeknya ada, nggak tertentu dia kan nggak mungkin saya, Bu Fitri saya ingin pesan sesuatu, pesan apa? Pokoknya sesuatu lah, nggak bisa kan, tertentu dia sebabnya. Kopi kan gitu, ada barang yang objek yang saya pesan itu jelas. Kok saya bilang, Bu Fitri saya mau pesan lah, pesan apa Pak Adi? Pokoknya pesan. Nah itu nggak pesan apa, nggak boleh, mesti jelas. Mau pesan kopi kan jelas, barangnya kopi, white kopi. Itu pun white kopi apa kan ditanya, white kopi colok misalnya dia. Atau pesan ayam penyet, nah kan jelas ayam penyet. Itu nggak boleh saya pesan sesuatu yang nggak jelas. Orang kan nggak ngerti Bu itu mau pesan apa, mesti saya jelaskan pesannya ini, jelas pesanannya gitu. Sedangkan kopi aja macam-macam, ada kopi colok, ada white kopi, ya kan? Ya, ada white kopi ya nggak pakai colok, ada cappuccino, kopi hitam gitu, kan jelas mesti. Nah itu suatu sebab tertentunya harus jelas gitu. Baru yang keempat, syarat objektif yang kedua, berarti kan objektif yang kedua, suatu sebab yang halal gitu. Halal di sini bukan berarti halal dalam hukum Islam itu kita satu paham, kan itu maksudnya gitu ya. Halal di sini tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketertiban, dan tidak melanggar nama baik dan kesusilaan gitu. Itu pasal 1337 gitu ya. Nggak melanggar itu. Saya kan pesan kopi kan nggak melanggar undang-undang kan. Tapi kalau saya pesan misalnya misalnya pesan yang melanggar undang-undang
beli sabu-sabu, nah itu melanggar undang-undang, nggak boleh itu. Sabu piti ada barang sabu-sabu, nah itu nggak boleh gitu. Kan dia melanggar undang-undang, nggak boleh. Yang dilarang undang-undang, mau beli ganja gitu kan, nggak boleh. Apalagi yang dulu marak-marak tuh, yang brownies ganja tuh, gitu. Itu nggak boleh. Oh, itu dikemas seolah-olah dia makanan, padahal di dalamnya ganja itu gitu. Boleh kan? Nah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh gitu ya, adik-adik. Nah jadi itulah yang maksud dengan halal tadi. Bendanya tidak dilarang oleh undang-undang, dijualnya, ya tidak melanggar kesusilaan, tertiban umum dan nama baik gitu. Ya menurut pasal lagi 1337 lah. Yalah itu kan nanti bisa dibaca di situ. Gitu. Nggak usah deh kali lah ya dia. Ya memang harus adalah pasalnya sebagai justifikasi. Walau ngomong-ngomong santai adalah di pasal 1337 lah itu lihat gitu. Gitu. Karena dia kan berkaitan pasal itu. Pasal 1338 yang freedom of contract ya, kebebasan berkontrak. Ya kan. Ya adik-adik, saya kira itulah. Tapi sambil minum lah ya, biar enak nih. Masih panas terasa cuy. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi ini kita singkirkan dulu lah, biar agak santai sedikit. Oke, adik-adik, ini nggak usah apa. Lagi ngapain nih awak nih, adik-adik? Kan lagi santai lah di rumah, habis sholat Jumat ya kan. Nanti buka video saya bisa lihat-lihat gitu kan. Ya. Tidaknya ada nambahlah pengetahuan dikit gitu ya. Memang kalau di video nggak bisa macam di kampus lah gitu ya, detail gitu, by teori. Nanti orang kan bosen juga gitu. Saya pun paham lah itu gitu. Ya gitu. Kalau bicara teori nanti lagi dikit pun saya cari teori yang dikit. Kita bicara teori dikit teoritis ya. Kadang-kadang saya kan juga ada di video juga cerita tentang ilmu pengetahuan dikit. Kenapa pemisahan Han dan administrasi negara itu kan cerita kan. Karena sebenarnya dulu bersatu gitu. Kayak gitu. Karena memang muatan yang sudah cukup dia memisahkan diri dari gerbong induknya. Ya. Oke lah, ya, adik-adik ya. Semoga bermanfaat lah ini ya. Ya saya harapkan juga adik-adik semangat belajarnya gitu. Karena masa depan kita itu ya tergantung di diri kita. Orang tua kita, ayah dan ibu kita, mama dan papa kita kan memberikan support, dorongan, moral, material untuk kita bisa bersekolah, kuliah gitu ya. Manfaatkanlah itu gitu ya. Untuk tujuan-tujuan yang baik gitu. Walaupun kita kos, kita ya bertanggung jawab terhadap diri kita mandiri. Jangan ikut-ikut yang nggak baik lah, sabu-sabu, ganja, apa itu ya kan, minum-minuman keras. Nggak usah lah gitu ya. Kita yang apa saja yang memang membangun hidup kita gitu. Kita kan bakal seperti orang tua kita juga, tua ya, kecil, tua, kecil, remaja, dewasa kan, remaja, dewasa, tua, bahkan meninggal juga kita, bakal mati juga kita kan gitu. Jadi kita persiapkan diri kita agar kita punya ilmu, berbekal ilmu itulah kita insya Allah bisa hidup gitu ya. Dengan berbekal ilmu tadi kita bisa mencari pekerjaan, mau jadi, kalau dihukum mau jadi lawyer, mau jadi dosen, mau jadi notaris gitu ya kan, penasihat hukum di bank, bagian kredit dan seterusnya kan bisa gitu ya. Kalau minat dari situ, tapi memang benar-benar harus ditekuni gitu. Yang S1-nya, S2 ya,
belajar itu apalah, kan tips belajar pun kan sudah saya berikan, tips membaca buku, cara memilih buku yang baik juga gitu, tips memilih buku, terus tips cara membaca buku kan untuk merangsang minat baca itu ada juga di video saya, dijual lah, dilihat gitu ya gitu ya. Jadi apa, kita memang harus membangun diri kita lah gitu. Jangan usia bertambah tapi ilmu kita tetap juga gitu, nggak nambah gitu. Maunya usia kita nambah, ilmu kita nambah gitu. Bila perlu lebih cepat ilmunya nambah gitu, pakai target itu. Ya, adik-adik, demikian saja saya kira. Saya mohon maaf lah ya kalau ada kekurangan. Nah, ini memang bincang-bincang santai aja. Saya doakan adik-adik kalau yang sudah proposal skripsi, udah mau seminar, atau yang udah mau maju sidang, mudah-mudahan sukses lah gitu. Dan bagi adik yang baru ya, dari tahun pertama, tahun kedua, tidak seterusnya itu ya, yang masih agak tersendat, coba konsultasi dengan ketua prodinya apa ya gimana ya, adik-adik ya. Demikian saja saya kira untuk video kali ini, moga-moga bermanfaat. Saya ucapkan selamat lah, bravo untuk adik sekalian semuanya. Saya doakan semua sukses lah gitu. Ya kalau ada apa-apa kontak saya saja lah. Ya mau atau mau apa, mungkin ada trouble dengan dosennya, mungkin apa, coba lah ngomong sama saya, nggak apa-apa. Tapi apa ya, saya di nomor saya aja gitu, kontak saya, mana tahu mau curhat gitu ya, ada trouble dengan dosennya di kampus gitu ya, bisa lah. Nggak jurusan apa semua lah, jurusan apa saja gitu saya kira. Karena ada benturan-benturan atau dengan orang tua mungkin ada trouble, coba cerita sama saya gitu ya, di 0813 9741 9455. Saya lebih senang ngobrol langsung gitu. Jadi apa, kalau WA itu kan kurang dekat rasanya gitu. Kalau ngomong langsung kan lebih enak gitu ya. Jadi adik-adik ya, kontak saya dari situ ya. Mungkin saja saya kira lah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya, dan selamat siang.